yang disepakati oleh para ulama melihat bulan sabit. Nanti metodenya juga ditambah dengan hitungan. Coba kita baca dulu. Idza ra'aitumuhu, Nabi bersabda, apabila kalian melihat bulan sabit, fasumu, masuklah 1 Ramadan, berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan kalau kalian melihat bulan sabit yang kedua lagi, fa'aftiru, berlebaranlah selesai puasa Ramadan. Fa in humma 'alaikum, kalau kalian ditutupi oleh awan, faqduru lahu, sempurnakan saja bulan Sya'ban 30 hari. Dalam hadis yang lain lebih jelas, fa akmilul iddah, sempurnakan hitungan bulan Sya'ban salasina, 30 hari. Hadirin, yang pertama, kita sebagai warga negara, ya, sebagai warga negara yang baik, dalam menentukan 1 Ramadan cukup ikut pemerintah, majelis ulama, dan para pakar yang akan sidang isbat. Insya Allah tanggal 29 Sya'ban nanti sidang isbatnya itu, ya. Nah, kita cukup sih mengikuti ini. Nanti mereka memakai metode, ada metode ru'yatul hilal, ya, melihat bulan sabit, dan metode hitungan atau hisab. Kita tinggal ikut saja, ya. Cuma yang kedua ini sebenarnya begini, tahun-tahun dulu Bapak Ibu ingat nggak, Idul Fitri aja pernah kembar 3 tuh. Hari Selasa Naqsyabandi di Padang, terus hari Rabunya Muhammadiyah, hari Kamisnya pemerintah. Kembar 3. Kesian umat Islam Indonesia. Kalau Malaysia, Brunei, Saudi, satu itu. Karena pemerintahnya berani untuk tegas. Kalian jangan bikin onar. Bisa enggak bersatu terus nih umat Islam Indonesia. Klaster sitrus belum takbir, di kampung sana udah Allahu Akbar, Allah. Betul nggak Pak? Sebenarnya kedua ini pemerintah bisa ambil tindakan supaya orang awam tidak bingung. Jadi mereka punya tentara, punya polisi, punya peraturan. Orang BPJS saja wajib kok. Kita mau umroh buat paspor, kalau nggak ada BPJS nggak bisa buat paspornya. Itu kan peraturan. Sekarang solar aja udah nggak bisa dipakai kecuali pakai apa? Masih bisa ya, 20 liter ya. Yang beli solar bio itu kan, yang makan solar busuk itu, Fortuner Pajero gitu, atau Innova yang cumi-cumi, pakai apa? Barcode kan sekarang. Ada peraturan. Buat peraturan. Wahai para pentolan ormas, kalian semuanya kirim ahli-ahli kalian tanggal 29 Sya'ban ke Kementerian Agama. Sebelumnya juga kalian sudah mengutus para utusan ahli ru'yah, ahli astronomi untuk menentukan 1 Ramadan bareng-bareng gitu. Jangan berbeda lagi, harus tegas, berani. Nggak taat penjara, masuk sidang, kan gitu. Cuma harapan kita ya mungkin belum tercapai ini. Karena kayaknya nggak ada peraturannya Pak. Payung hukumnya belum dibuat. Makanya kira-kira nanti warga Sitrus siapa yang jadi presiden tuh buat kayak gitu Pak. Ya. Mungkin Pak Haji Ugi kali gitu ya, mencalon. Jadi pemerintah supaya ini kok ya gas sih, tegas. Pemerintah supaya tegas memberikan arahan seperti itu. Ada payung hukumnya, peraturan-peraturan. Ayo bareng-bareng. Insya Allah nikmat banget Pak. Ramadan bareng, Idul Fitri bareng. Saudi mana pernah kayak gitu dari dulu, nggak pernah. Begini apa lehernya hilang tuh kalau di Saudi. Ormas ngumumin nggak ada di sana. Sekalipun MBS bin Salman sekarang kayak gitu,
tetap peraturan masalah hilalnya nggak berubah. Satu aja tuh dari negara. Malaysia, apalagi Malaysia, Brunei, kita, Masya Allah. Yang ketiga, tetap sih kita sebagai narasumber berkata yang ketiga, apabila masih ada berbeda penentuannya, poinnya apa? Harus disikapi dengan bijak dan legowo. Mau apa lagi? Udah, perbaiki iman Islam kita aja, perbaiki akhlak kita, harus disikapi bijak dan legowo. Sebab pihak ketiga ini emang seneng, ayo umat Islam Indonesia jangan maju, udah terus benturan, terus begitu. Nggak ada jalan lain, Pak. Ulama udah seperti guru ahli hadis kita, imam besar masih Istiqlal terdahulu yang udah meninggal, itu suaranya semangat banget. Tahun 2006 saya ingat itu, Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, ahli hadis kita itu. Dia datengin Ormas Muhammadiyah, dia datengin Kiai Haji Ma'rifat Iman, Kiai Haji Din Syamsuddin, Pak Din, ayo kirim ahli kalian biar kita bersatu. Ya, disambangi juga yang orang-orang Islam yang mana, ormas-ormas yang lain, atau satu torekot yang mengumumkan sendiri. Ya tetap nggak bisa. Kalau ada payung hukumnya, jadi bensin naik aja nggak ada yang bisa mencegah. Kenapa? Pemerintah punya payung hukum. Ini pun lebih baik kalau diadakan. Sebenarnya itu pemerintah dijadikan pemerintah pertama kali untuk ngurusi masalah agama yang pertama kali terbaiknya itu, bukan masalah ekonomi, makro, mikro dan macam-macam. Sains teknologi itu nanti nomor 5, nomor 6. Pertama kehidupan beragamanya. Baik. Nah, bila masih ada berbeda penentuannya, ya udah. Artinya yang puasa hari Senin jangan nyalahkan hari Selasa. Yang puasa hari Selasa juga tidak memponis kepada hari Senin. Kita paling bisa berdewasa hati seperti itu. Kemudian hadirin, terakhir ini penting Pak, terakhir sekalian saya analogi dengan kesehatan modern, yaitu masalah berbekam. Berbekam siang hari Ramadan, hadisnya riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW dikatakan oleh sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Abbas, sepupunya Nabi. Ibnu Abbas berkata bahwa annan Nabi SAW, beliau pernah ihtajama berbekam wahwa muhrim, dalam keadaan ihram. Ingat kata-kata muhrim bukan untuk istri, bukan untuk orang yang tidak boleh kita nikahi seperti ibu, kakak, tante, bibi, adik, ponakan, bukan itu. Kalau mau bilang perempuan yang halal bagi kita disebutnya mahram. Ya, yang boleh berduaan itu disebutnya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang pakai kain ihram. Nabi pernah berbekam dalam keadaan pakaian ihram. Wahtajama, dan Nabi berbekam wahwa shaim, dalam keadaan berpuasa. Jadi berbekam diambil titik-titiknya dari berapa tempat, diambil darah. Jadi berbekam tidak membatalkan puasa. Nah, satu hadis ini kita analogikan untuk permasalahan-permasalahan yang ada zaman sekarang. Nomor satu, berbekam tidak batal. Berbekam tidak batalkan puasa. Yang kedua, analogi yang kedua adalah apa? Ya, analogi pertamanya nomor 2, yaitu donor darah. Jadi ketika Bapak Ibu ada diminta mendonorkan darah siang hari lagi puasa, ini tidak batal. Yang ketiga, transfusi darah, kalau ini batal. Ya, kalau transfusi darah ini batal. Kenapa? Karena darah itu yang ditransfer melalui urat vena atau pembuluh darah, dia langsung masuk ke dalam jantung, terus berputar seperti itu. Jadi batal. Yang keempat, suntik. Kalau suntikan ini seperti suntik vaksin, itu tidak batal. Karena dia berada di bawah kulit saja itu. Untuk ngerembes langsung ke dalam rongga sini cukup lama. Makanya ulama katakan vaksin seperti suntik vaksin atau suntik apalagi itu, ya, suntikan obat begitu, itu tidak batal. Tapi kalau suntiknya
berupa suntik ke pembuluh darah, obatnya itu dari urat vena, ya, suntik di urat vena atau pembuluh darah. Urat vena ini yang kelihatan besar-besar itu langsung berproses ke jantung. Ya, makanya kalau apa itu orang dicatek ular yang kena urat vena itu cepet banget, karena jantungnya akan cepet kena virusnya itu, kena racunnya langsung membeku. Suntik di urat vena ini batal. Apalagi nomor 6, infus, batal. Bapak Ibu sakit, tiba-tiba masuk rumah sakit lagi puasa, tanggung nih, tapi harus diinfus kata dokter, batal puasanya. Saya ketika kena COVID kemarin, diinfus di Bandung, dirawat. Infusannya saya lihat dikasih obat sama dokter, disuntik, warnanya merah. Berapa cc itu? Hampir 3 jam saya begini, udah istirahat. Udah gitu kan, maaf, mau pipis gitu. Ya, setelah kita pipis, air pipisnya itu persis cairan merah itu. Jadi infus memang langsung masuk ke dalam organ tubuh dalamnya ini. Jadi kalau infus batal. Yang ketujuh adalah fixed inhaler. Ketika hidung seseorang meler apa ya bahasa bagusnya Bapak Ibu? Pilek belum tentu meler Pak, paling ini meler hidungnya atau pilek gitu ya. Kemudian dia pakai fixed inhaler gitu dan sembuh dalam keadaan puasa, itu tidak batal. Tapi bila pakai fixnya tidak ada hajat, maka hukumnya makruh. Lagi santai-santai gitu di rumah di sofa habis sholat duhur gitu sambil pakai fix itu makruh kalau nggak ada hajatnya. Makruh artinya apa? Dibenci. Ya, bila tidak ada hajat, nggak ada sakitnya maksudnya, ya, maka ini makruh. Kemudian pakai obat tetes mata. Ulama katakan tetes mata tidak batal. Kemudian pakai obat asma, inhalasi gitu. Ya, pakai obat asma itu nyedot tabungnya begitu, nyedot cairannya. Ya, karena dia masuk ke dalam paru-paru, ya, ini batal. Ya batal, nanti dikodok. Nomor 10 gosok gigi. Kalau pakai kayu siwak ataupun pakai toothbrush, apa toothbrush artinya sih? Sikat gigi. Toothbrush pakai sikat gigi saja ini boleh. Tapi kalau sudah pakai pasta gigi dan tertelan, batal. Sekalipun nggak sengaja tertelannya. Kalau tidak tertelan, ya makruh. Karena dia memberikan rasa segar. Tapi makruhnya makin berkurang kalau ada hajat yang sangat mendesak, seperti klien akan datang. Dia harus ngomong begitu. Nanti orang lain merasa tidak nyaman dengan aroma yang keluar seumpamanya. Atau kalau sekarang kan masih musim Covid tuh, pakai masker aja aman itu. Ya, kalau emang ada seorang yang sangat sensitif aromanya itu, ketika dia tidak makan dari pagi sampai sore, keluarnya sensitif. Ada orang yang begitu kan Pak, yang